Country like Indonesia tend to focus very much on the specialist skill or the mechanical skills. For example, if you're driving a truck, then the skills that you try to focus is how to drive the truck safely. Dealing with automation, when we're dealing with artificial intelligence and robotic, maybe we don't require anymore to drive the truck. Skills that will be required are those skills that cannot be automated. So for example, skills that are soft skills or people skills, the skill to be able to work in a team, and more particularly the skills that be able to coordinate, so project management skill, for example. And also the way we think, we have to think more system thinking. From previous research that we did, there is a gap between what is expected by the industry with what is the current workers or the graduates' knowledge and skills. And this area need to be addressed. How can we reskilling or upgrade the skills of the current workers but also at the same time create or generate graduates that could meet that requirements for the future. Merah dan putih di hatimu, selaras dan berpadu. Hadirmu membawa makna, tujuan yang mulia. Kami bangga bersamamu, Aisindo terus maju. Bergerak berjuang untuk masa depan, eratkan persaudaraan. Baktiku insan sistem informasi untukmu, Indonesia. Merah dan putih di dadamu, berjuang bersama maju. Tugasmu sangatlah mulia, junjung tinggi etika. Selalu bangga bersamamu, Aisindo tetap maju. Berjuang untuk masa depan, eratkan persaudaraan. Baktiku insan sistem informasi untukmu, Indonesia.
We found that that people in Australia often felt that they were relatively ignorant of Indonesia. They didn't really know much apart from what they had heard in the media, and often felt that their perceptions had been actually skewed negatively. Australians still have a lot of misunderstandings and misconceptions towards Indonesians. Indonesia is placed to be one of the top 5 economies by 2050. So economically it's really important, and also Indonesia is our closest neighbour. So geographically it's also really important that we understand Indonesia and have that grassroots kind of understanding as well as the government kind of understanding. It's intuitive that if we find out more about a particular country and meet people from that country, that we will develop more positive association with that country and its people. There's a lack of understanding in culture and language, which is really weird because Australia is such a multicultural country. We know for a fact that the language studies, like the Indonesian language studies, are decreasing in universities and also high school. If we really try to get more children to learn Indonesian, as in to learn the language, I think that would really help. I think learning a language is probably the best way for a country to understand another country. So AYA tries to inspire, connect and inform. We try to connect youths in the Australian Indonesia sphere and try to get to know them just on the grassroots level, but also try to develop this understanding in business as well as culturally and socially. Which is, you know, all about kind of knocking down the barriers and I guess getting people to learn at a casual level, I would say, like not at a educational level. You're only going to learn so much like in school and in a classroom. It's fun to actually put it into practice in some way, even if it's just, you know, for an hour or so a week or however long you want it to be, you know. In almost all cases, the students at Australian universities have spent at least some time in Indonesia. Some of them had spent a lot of time in Indonesia, and many of them said that, you know, particularly from their high school studies, really it was difficult to, you know, advance and become proficient in Indonesian until they'd spent some time in Indonesia. It highlights the need for lots of exchange opportunities and, you know, funding for scholarships and so forth, so that people can have that opportunity to develop their language skills.
We found that that people in Australia often felt that they were relatively ignorant of Indonesia. They didn't really know much apart from what they had heard in the media, and often felt that their perceptions had been actually skewed negatively. Australians still have a lot of misunderstandings and misconceptions towards Indonesians. Indonesia is placed to be one of the top 5 economies by 2050. So economically it's really important, and also Indonesia is our closest neighbour. So geographically it's also really important that we understand Indonesia and have that grassroots kind of understanding as well as the government kind of understanding. It's intuitive that if we find out more about a particular country and meet people from that country, that we will develop more positive association with that country and its people. There's a lack of understanding in culture and language, which is really weird because Australia is such a multicultural country. We know for a fact that the language studies, like the Indonesian language studies, are decreasing in universities and also high school. If we really try to get more children to learn Indonesian, as in to learn the language, I think that would really help. I think learning a language is probably the best way for a country to understand another country. So AYA tries to inspire, connect and inform. We try to connect youths in the Australian and Indonesia sphere and try to get to know them just on the grassroots level, but also try to form networks with them and professional networks with young professionals so that we can try to develop this understanding in business as well as culturally and socially. Which is, you know, all about kind of knocking down the barriers and I guess getting people to learn at a casual level, I would say, like not at a educational level. You're only going to learn so much like in school and in a classroom. It's fun to actually put it into practice in some way, even if it's just, you know, for an hour or so a week or however long you want it to be, you know. In almost all cases, the students at Australian universities have spent at least some time in Indonesia. Some of them had spent a lot of time in Indonesia, and many of them said that, you know, particularly from their high school studies, really it was difficult to, you know, advance and become proficient in Indonesian until they'd spent some time in Indonesia. It highlights the need for lots of exchange opportunities and
funding for scholarships and so forth, so that people can have that opportunity to develop their language skills.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam semangat untuk semuanya. Salam sehat untuk semuanya juga. Hari ini kita bertemu lagi dalam rangkaian acara Zoominar yang diselenggarakan oleh Australian Indonesian Center dan AISINDO. Dan kali ini adalah Zoominar yang keempat. Sebelumnya kita sudah melaksanakan seminar tentang Go Ekspor, Go Digital, kemudian rantai pasok. Nah, hari ini topik yang sangat menarik hari ini, yaitu tentang digital marketing yang akan disampaikan oleh Bapak Burhan Solihin. Insya Allah hari ini saat ini sudah hadir di antara kita. Ya, tentu ini topik yang sangat menarik karena saat ini semua sudah go digital, termasuk juga marketing harus go digital. Jadi keharusan bagi semuanya, semua yang mempunyai usaha untuk untuk go digital dalam bentuk termasuk untuk marketingnya. Oke, narasumber hebat hari ini adalah Bapak Burhan Solihin yang sudah malang melintang di dunia media digital. Beliau sudah hadir bersama kita dan sebelumnya juga nanti akan ada sambutan dari Presiden AISINDO periode sebelumnya, yaitu Bapak Tony Dwi Susanto, PhD, yang akan memberikan pengantar pada acara kali ini. Baik, sebelum nanti Bapak Burhan Solihin menyampaikan materi, kami persilakan Bapak Tony Dwi Susanto sebagai former President of AISINDO untuk menyampaikan sepatah dua patah kata membuka webinar kali ini. Kami persilakan, Pak. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Pertama, terima kasih kepada Mas Burhan, makasih Mbak Ani dan teman-teman semua. Kita ketemu lagi ya, buat teman-teman yang mungkin sudah ikut program dari Australian Indonesian Center bekerja sama dengan AISINDO dan sebelumnya juga dengan BSSN ya. Jadi rangkaian kegiatan ini adalah tindak lanjut dan terus-menerus sustainability program kita untuk membangun UMKM di Indonesia go digital. Nah, Australian Indonesian Center adalah rekanan dari partner kuat dari AIS Indonesia, yakni Association for Information System, Asosiasi Sistem Informasi Indonesia, yakni asosiasinya praktisi-praktisi dan akademisi implementasi IT di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian concern atau terlibat dengan implementasi IT di Indonesia, most welcome untuk bergabung dengan AISINDO. Teman-teman semua, hari ini webinarnya semakin menarik karena kita sudah membahas dari keamanan tentang digital UMKM sampai ke akuntansinya dan hari ini ke fungsi marketingnya. Nah, teman-teman tentu kalau dalam ilmu yang kebetulan saya dalami, yakni tentang adopsi teknologi, seseorang mengambil keputusan itu hanya akan terjadi manakala pertama awareness. Jadi dia tahu bahwa produk itu ada, teknologi itu ada. Sesudah dia awareness, maka dia akan ada di tahapan berikutnya adalah persuasion. Persuasion adalah tahapan ketika target atau calon pengguna itu mulai membandingkan antara resiko dengan manfaat yang akan dia peroleh. Nah, inilah fungsi marketing Bapak Ibu sekalian. Jadi marketing sebenarnya adalah fungsi untuk membuat target market kita itu aware tentang produk kita. Dan marketing yang kedua fungsinya adalah
untuk membantu mendorong target pengguna kita ini mampu melihat aspek manfaat jauh lebih besar daripada resiko atau biaya yang akan mereka bayarkan. Nah, disinilah kita akan belajar hari ini dari Mas Burhan, dan tentu suka tidak suka sekarang dengan adanya teknologi kita pengen mengencourage orang, mengendorse orang itu langsung one to one. Nah, kita tahu apa yang selalu bersama kita adalah HP, handphone. Dan lewat handphone ini kita bisa masuk ke semua orang, bahkan bukan hanya di depan rumah, sampai ke kamar, sampai ke tangan mereka. Saya sebagai akademisi sekaligus praktisi, kebetulan saya punya juga UMKM, ya mungkin menengah lah, yakni dalam bentuk startup teknologi, yakni PT Tata Cipta Teknologi Indonesia atau TATI, bergerak di bidang Smart City Solution, dan yang kedua di bidang klinik kehamilan. Saya pun mengalami itu, teman-teman. Artinya marketing sekarang tidak bisa lagi marketing manual. Bahkan di klinik kehamilan kami pun nggak bisa lagi manual. Karena yang datang ternyata market kita adalah mbak-mbak yang muda-muda. Yang tidak bisa lagi kita pengaruhi hanya dengan surat, apalagi dengan SMS, nggak akan dibuka lagi. Bahkan dengan Facebook pun kadang-kala nggak dibuka lagi. Mereka bukanya malah TikTok. Mereka bukanya Instagram. Nah ini, dan YouTube bahkan. Bahkan ada pengalaman klinik kami ini banyak pengunjung gara-gara ada pasien yang secara diam-diam memvideokan saat dia periksa di klinik kami. Ya tentu hal-hal yang positif ya yang direkam. Nah ini sebuah metode soft marketing yang sangat bagus, mungkin nanti kita akan belajar itu soft marketing, sehingga membangun trust kepada target pengguna kita, dan finally ketika soft marketing terbentuk, trust terbentuk, saatnya kita bisa melakukan hard marketing, yakni melakukan penawaran langsung. Dari pengalaman itu, teman-teman, saya sadar kemampuan pengetahuan digital marketing sangat dibutuhkan, dan mudah-mudahan dengan acara siang hari ini, lewat pengalaman dan wawasan banyak dari Mas Burhan, kita akan mendapatkan banyak ilmu dan wawasan, teman-teman, dan semoga UMKM kita, UMKM di Indonesia bisa go global, go international, dengan digital marketing, dan tentunya harus diikuti dengan global serving. Jadi bukan hanya mereka mau membeli, tapi kita juga mampu melayani secara global. Itu pengantar dari kami. Sekali lagi terima kasih atas nama AIS Indonesia, selalu support. Makasih kepada Dr. Yudi yang terus sebagai koordinator dari Community of Practice Digital UMKM. Untuk teman-teman yang bergabung hari ini, silakan bergabung dengan Community of Practice Digital UMKM yang dipandu oleh Dr. Yudi. Anda tidak perlu menjadi anggota ICIndo, cukup bergabung di komunitasnya saja. Insya Allah kita akan sediakan banyak sumber daya, banyak wawasan, termasuk kita akan datangkan praktisi-praktisi dan network-network internasional, insya Allah. Terima kasih Mbak Ani, Mas Burhan, terima kasih sekali lagi. Selamat berwebinar. Mudah-mudahan hari ini menjadi amal ibadah kita dan ridha Allah untuk usaha kita dan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Makasih dari saya dan ICIndo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Pak Tony atas sambutannya. Ya, memang hari gini kita kalau tidak go digital mungkin akan tertinggal ya Pak di belakang. Nah, sebelum kita memulai dengan materi yang sangat super hari ini dari Bapak Burhan Solihin, saya akan sedikit bacakan tentang Bapak Burhan Solihin, yaitu bahwa beliau ini sudah 27 tahun berada di dunia media, ya, menjadi wartawan, termasuk 19 tahun di Tempo, ya Pak. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Executive Director di Tempo.co. Sebelumnya juga Pak Burhan sempat menjadi pimpinan redaksi Tempo.co. Kemudian Pak Burhan mempunyai minat di bidang marketing, kemudian sosmed, kemudian .comer, dan juga beliau adalah pecinta kopi. Demikian.
Selain itu Pak Burhan ini juga selain co-founder Tempo.co, juga beliau adalah co-founder dari 25 cabang ayam geprek Hara dan juga Fresh Drink. Ya, nanti hari ini beliau akan membagikan bagaimana tentang digital marketing, kemudian kiat-kiatnya. Namun demikian, kami persilakan dulu peserta yang hadir untuk sebelumnya mengisi pre-survey yang linknya sudah tersedia di kolom chat. Dan nanti juga akan ada post survei. Baik, kami persilakan Pak Burhan untuk memulai sharingnya. Kami persilahkan tim teknis mungkin untuk mempersiapkan materi paparannya. Kami persilahkan, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan siang ini kita masih tetap bersemangat, walaupun kita masih ada dalam kondisi pandemi sudah setahun, dan mungkin bagi para UKM, terutama yang bergerak di bidang resto, kuliner, itu pukulannya lumayan berat, kan gitu. Jadi kita di sini sama-sama berkumpul untuk saling sharing lah, kan gitu kan. Mungkin pengalaman saya atau cerita saya ini mungkin masih banyak yang mesti dikoreksi atau mungkin diluruskan, dan itu bisa datang dari teman-teman semua, dari teman-teman UKM. Nah, di siang ini saya ingin berbagi sedikit tentang digital marketing. Tetapi sebelum masuk ke digital marketing, kita mungkin nanti akan masuk di tahap-tahap awal. Mungkin kita akan menguatkan basic-basic dari marketing, karena sebenarnya digital marketing ya nggak jauh beda dengan marketing biasa, dan rata-rata sih umumnya memang awalnya ya dari marketing itu. Misalnya nanti kalau pakai teorinya Kotler pakai 4P, misalnya seperti produk, price, dan segala macam, itu yang mesti diluruskan dulu, baru kemudian kita masuk ke di bagian yang promo, yang dalam hal ini yang kita sebut dengan marketing. Nah, mungkin teman-teman semua sudah sering mendengar ya, kita berseliweran lah di sekitar kita ini, TikTok, Instagram, selebgram, yang setiap hari kita dihujani dengan begitu banyak iklan, baik dalam bentuk iklan yang hard selling maupun yang soft selling, atau juga yang berbentuknya tipenya seperti kayak storytelling. Dan kita lihat misalnya ada yang tiba-tiba produk melejit, misalnya yang ini misalnya Odading Mang Oleh ya, tiba-tiba melejit antriannya sampai 2 jam. Kemudian juga ada banyak yang lain lah, nanti ada dessert box yang kecil-kecil yang jualan hanya melalui di marketplace atau di online, tiba-tiba ordernya meledak, nggak karu-karuan. Nah, tentu itu semua ada rumusnya sebenarnya. Sesuatu yang viral itu kalau menurut Profesor Jonas Berger, itu ada rumusnya. Nanti kita akan share di situ. Nah, sebelum sampai ke situ, kita mesti bertanya kembali. Mungkin teman-teman semua ini udah banyak yang bergerak di bidang bisnis, baik di level UKM atau mungkin skala kelas menengah, kan gitu. Jadi kalau ukuran UKM itu sebenarnya kecil, yaitu ukurannya omsetnya 400 juta sebulan, atau 4,8 itu kalau menurut versi pemerintah. Jadi kalau di atas itu nggak bisa disebut kecil lagi, tapi udah skalanya udah skala menengah, kan gitu kan. Nah, kalau kita lihat fenomena-fenomena yang sekarang muncul, jadi pertanyaan adalah apakah kita ingin menjadi viral atau kita ingin menjadi sesuatu yang relevan. Karena ada banyak produk yang viral yang kemudian mati, tapi ada juga yang hidup tentu saja, yang sustain, tapi ada juga yang berkembang, tumbuh, walaupun dia tidak viral, kan gitu kan. Nah, itu yang mungkin
harus kita perhatikan. Seperti kayak Odading mungkin nggak tahu umurnya mungkin tinggal sedikit kan gitu kan, nggak seramai dulu lah ketika viral. Nah, kemudian kalau kita lihat mungkin masih ingat tren es kepal Milo ya kan gitu kan, es kepal Milo wah ramai di mana-mana, atau es cappuccino cincau ada di mana-mana. Tapi faktanya sekarang kita melihat mungkin yang masih bertahan tinggal beberapa atau berguguran itu. Nah, sebelum sampai ke sana sebenarnya ada sebuah cerita menarik ini. Ada sebuah cerita menarik. Ada seorang copywriter yang dia dulu bekerja di sebuah perusahaan atau di produk fashion. Ini internet saya kayaknya agak kurang stabil ya. Mohon maaf kalau di itu. Jadi ini sebuah seorang lulusan ITB bekerja di perusahaan di produk fashion, tapi kemudian dia membuat sesuatu yang lain, yaitu parfum, kan gitu kan. Nah, Bapak Ibu bayangkan bagaimana jualan parfum itu di online itu susahnya kayak apa, kan karena parfum nggak bisa dicium, ya itu salah satu persoalannya kan gitu kan. Nah, yang dia perhatikan adalah, yang dia lakukan sebenarnya adalah dengan memperhatikan satu yang namanya product adoption curve ini. Saya ingin bertanya, apakah suara saya cukup jelas, Mbak Ani, atau teman-teman yang lain, atau putus-putus? Jelas, Pak. Di Oke. saya cukup jelas. Jelas tapi kurang Jelas, keras, Pak. Pak. Jelas tapi kurang keras. Oke, saya keraskan sekarang kan. Mudah-mudahan udah lebih jelas. Oke, saya kembali lagi cerita tentang bagaimana seorang copywriter ITB, lulusan ITB sebenarnya dia itu sebenarnya sarjana geologi, tetapi kemudian terjun di produk fashion, sepatu dan segala macam, terus belakangan dia mendirikan satu perusahaan sendiri yaitu parfum. Kan gitu. Parfumnya modalnya hanya sekitar kakaknya nyumbang 15 juta, dia sendiri 10 juta. Karena dia melihat bahwa parfum dari luar negeri itu satu tetes itu harganya sama dengan satu nasi goreng, sepiring nasi goreng. Jadi satu tetes itu 25.000 kan gitu kan. Nah, itu satu peluang bagi dia. Tetapi yang dia lihat bahwa ternyata susah kan gitu jualan parfum. Bagaimana uang 25 juta itu bisa langsung muter, bisa langsung jalan. Nah, yang dia lakukan akhirnya dia memilih satu kelompok yang namanya di product adoption curve ini, tentu nanti kita juga akan belajar bersama. Itu ada orang inovator yang 2,5% kelompoknya itu orang yang ditawarin apa aja dia berani melakukan eksperimen. Ya udahlah saya coba kan, itu ditawarin produk, misalnya contoh sekarang lagi rame Bitcoin misalnya, Bapak berani nggak invest Bitcoin? Kalau orang tipenya inovator, oke saya ambil kan gitu kan. Atau yang lainnya misalnya, Bapak berani nggak investasi di apa misalnya sesuatu yang baru misalnya di sosial media mungkin ya, yang 5 tahun lalu mungkin yang sangat sedikit yang berani mengambil adalah kelompok yang inovator. Nah, yang kedua adalah kelompok early adopter, yaitu kelompok yang sedikit di belakangnya inovator tetapi dia cukup berani. Nah, yang dilakukan si pemilik parfum ini menggunakan strategi sederhana, bagaimana grab dua kelompok ini, yaitu inovator dan early adopters. Caranya sederhana. Jadi ini mungkin salah satu rumus viral, misalnya gini. Kalau teman-teman semua misalnya ya, ini katakanlah bayangkan saya seorang mahasiswa atau mahasiswi gitu ya di kos, pagi-pagi itu kamar saya diketok, tok, bangun, Burhan, kamu hari ini udah ini nggak? Hari ini kamu nonton misalnya katakanlah saya sebutnya HMNS nggak? Kan gitu kan, konser HMNS nggak? HMNS itu apaan? Ganggu aja tidur, saya langsung tidur lagi, ya kan? Terus jam 10 saya mau sarapan, teman sekos lagi nanya lagi, Burhan, kamu udah beli tiket HMNS belum? HMNS ini udah 2 orang yang nanya itu, HMNS apaan? Kan gitu, nggak tahu ah. Terus teman saya langsung berkata bahwa, lu tinggal di gua ya? Kan gitu, HMNS nggak tahu, misalnya kayak gitu. Nanti jam agak siangan, datang lagi teman lagi. Yuk, kita nonton yuk, daripada bete di rumah, kita nonton konser HMNS. Misalnya gitu. Sampai sore misalnya, udahlah ini ada tiket, saya bayarin ya, nanti bayar belakangan HMNS.
Jadi mulai dari 4 pertanyaan itu, saya langsung kepo, apa sih HMNS itu kan? Wah, saya searching di Google apa segala macam. Oh, HMNS itu ini. Jadi akhirnya kenapa semua orang ngomongin HMNS dan seperti itu, sehingga akhirnya saya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Tony bahwa yang tadinya cuman nggak tahu brand awareness, tiba-tiba alam bawah sadar dimasukin persuasi bahwa ini lu tinggal di gua kalau nggak tahu HMNS kan gitu kan. Nah lama-lama kita geser-geser, akhirnya beli atau nonton konsernya HMNS misalnya. Nah itu yang dilakukan oleh copywriter lulusan ITB ini. Bagaimana dia menjual parfum itu dengan membidik nanti saya suka grup apa misalnya konser apa segala macam yang early majority atau late majority, apalagi lagat ya, orang yang pokoknya kalau ditawarin apa-apa udah pasti membantah aja, menolak. Nah itu kita pikirkan belakangan. Jadi kalau kita sudah dapat menangkap ke sekelompok early adopter, nah early adopter ini akan membantu kita kemana-mana. Nah singkat cerita, si laki-laki penjual parfum ini, parfumnya itu sukses besar dengan cara yaitu dia masuk di Twitter kan gitu. Pada saat orang lain masuk di Instagram, Facebook dan segala macam, dia pakai di Twitter dan membuat orang itu langsung ke pop karena kebetulan dia endorsein artis-artis gratis saja kan gitu, nggak bayar karena siapa yang mau endorse dan kebetulan artisnya ada yang baik kan gitu, oke, dimau dan sehingga orang itu langsung terpikir bahwa kalau lu pengen dianggap cewek tajir, pakainya parfum tipe ini kan gitu kan. Kebetulan tipenya agak-agak ini namanya agak-agak jorok nih, nggak cakep di bulan puasa, namanya orgasm kan gitu kan. Tapi itu parfum Indonesia kan gitu kan. Itu serinya ya, parfumnya nanti boleh dicari, itu adalah parfum seri dari HMNS. Jadi dalam satu malam terjual 3.000 botol kan gitu karena orang kepo. Oh, kok artis ini pakai, semua ngomongin lu belum dianggap keren kalau lu belum pakai parfum seperti ini. Nah, jadi itu kalau kita ngomongin digital marketing secara keseluruhan, tentu ini akan jadi cita-cita kita semua ya, menjadi viral dan segala macam. Tapi tidak harus begitu, tetapi yang penting kita menemukan early adopter di masing-masing segmen kita, pasar kita. Mungkin kita tidak viral, ya, mungkin kita tidak viral, tapi sepanjang early adopternya itu cukup banyak dan kita hitung itu sesuai dengan omset yang kita rancang, maka itu sudah cukup membuat bisnis kita insya Allah bertahan atau sustainable dalam jangka waktu yang sangat lama. Mungkin nanti juga Anda bisa bandingkan, Mas Burhan kan Haraji kan nggak seviral Bensus kan? Ya, memang nggak seviral itu kan. Kami yang bukan pertama lah ya, pionir yang membawa ayam geprek ke Jakarta sebelum Bensu misalnya masuk dan segala macam. Tapi ya Bensu mungkin menang modal, menang selebritis dan segala macam, itu lebih viral lagi kan gitu kan. Nah saya mungkin ya akhirnya saya lebih banyak main di daerah-daerah yang tidak dikuasai kompetitor, misalnya di Jawa Tengah, Jogja dan segala macam. Ya alhamdulillah sekarang cabangnya udah banyak kan gitu, dan alhamdulillah selama pandemi ini tidak ada satu karyawan pun yang kita PHK kan, justru kita eksperimen nambah dan segala macam cabang yang lainnya. Nanti pertanyaannya, apakah ada yang tutup? Ya itu biasa, bisnis itu ada buka tutup itu biasa kan gitu kan. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau lihat dari sini, nah, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, jadi bagaimana kita lewat marketing atau nanti kita lewat digital marketing ini, bagaimana kita akan menangkap early adopter dan inovator ini di awal-awal. Sehingga karena yang lain-lain nanti, early majority sama late majority itu ngikut aja, mereka itu relatively tidak punya pendirian. Kalau sekarang tren K-pop, wah langsung rombongan K-pop kan gitu. Tren Netflix, walaupun Netflix-nya pakai Netflix patungan, rame-rame apa segala ikut kan gitu. Kayaknya nggak asik nih kalau orang lain ngomongin drama Netflix dan segala macam, kita kok kepo, nggak tahu ya, kamu tinggal di gua ya kan gitu kan. Jadi sampai pada level itu, kalau itu cita-cita dari digital marketing itu, kalau kita belum sampai di situ, orang lain akan nyari gitu. Nah, jadi
eh, Bapak-bapak Ibu semua. Jadi kalau kita lihat memang sekarang ini sih no doubt lah, tidak ada keraguan bahwa channeling atau jasa penjualan lewat digital atau tool lewat digital ini sesuatu yang sangat diperlukan. Dan kalau kita lihat tadi ini mungkin data sekilas aja bahwa ya Facebook sekarang udah 183 juta orang. Walaupun mungkin sekarang mulai banyak orang yang tidak buka Facebook kan gitu kan. Tetapi itu masih banyak lah sesekali orang yang, dan itu cukup pasar yang cukup gede. Instagram juga cukup gede, 73 juta orang. Dan kalau kita tahu, nah kalau kita kembali ke dasar, sebelum canggih-canggih, coba kita lihat lagi basic marketing kita. Karena apa? Menurut survei startup, perusahaan rintisan, UMKM, apapun namanya itu, paling banyak alasan yang bikin gagal itu adalah karena no market need. Jadi kita membuat produk, jasa yang orang lain itu tidak membutuhkan. Mungkin di tempat lain membutuhkan, mungkin tempat lain sukses. Katakanlah misalnya gini, katakanlah kita jualan odading atau kita jualan cilok, di tempat lain itu kita misalnya jualan cilok aja misalnya. Jualan cilok mungkin di daerah Sunda itu bisa ngetop banget. Tapi belum tentu itu akan ngetop di daerah Jawa, misalnya kayak gitu. Orang Jawa mungkin lebih suka bakso beneran daripada cilok ya, bakso aci dicolok, kan gitu kan. Ngapain makan bakso aci? Makan bakso beneran aja, misalnya seperti itu. Jadi itu umumnya kita tidak kurang memikirkan dari sisi marketnya. Jadi kita bikin produk asal-asalan sehingga, bukan asal-asalan sih, menurut kita benar tapi menurut market salah, kan gitu kan. Jadi itu yang membuat salah satu tingkat kegagalannya. Kalau kata salah satu pakar marketing, Seth Godin, idealnya memang don't find customer for your product. Jadi kita udah punya produk, terus kita cari-cari customer-nya. Tentu itu lebih susah ketimbang kita, oke, ini ada market yang sudah ada di sekitar kita, yang ini akan kita bidik dengan produk apa yang sesuai dengan yang mereka itu, karena itu yang akan membuat basic bisnis kita insya Allah akan menjadi lebih kuat atau sustainable. Kalau kita belajar marketing sebenarnya itu banyak segmen lah, macam-macam lah kan gitu. Tapi intinya adalah marketing itu sebenarnya kan bagaimana sebuah produk itu terasa bernilai di mata customer. Tadi seperti yang disampaikan Pak Tony, antara resiko kita bayar uang dan benefit atau value yang didapatkan itu lebih tinggi, sehingga orang itu merasa nggak masalah. Jadi misalnya kalau kita jualan es krim ya, kita jualan es krim itu ada banyak mereknya kan, dari yang murah misalnya Cap Gentong, kemudian ada merek Tip Top, yang kelas menengah ada merek Campina, ada merek Walls, kemudian yang agak tinggi ada merek Rocky dan segala macam. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa es krimnya sama ya? Mungkin beda-beda dikit lah ingredientnya atau isinya kan. Mungkin yang ini dikasih kacang anglah, yang ini dikasih kacang atau ini pakai coklat Belgia lah, segala macam. Itu kan beda-beda tipis. Tetapi kita lihat bahwa customer-nya berbeda gitu loh. Häagen-Dazs mau kita mahalin seberapapun, ya mungkin orang tidak terlalu peduli ya. Sementara mungkin es krim kelas menengah, Campina mungkin lebih sensitif harga, yang di bawah lebih sensitif harga. Jadi masing-masing itu punya value sendiri-sendiri. Nah, jadi tinggal tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tetapi ini tinggal bagaimana kita memiliki. Seperti halnya kita misalnya kalau di mobil, ada mobil yang kelas mulai dari Suzuki, Toyota, Daihatsu, ada yang sampai mewah misalnya Mercy, BMW, ada yang supercar misalnya kayak seperti Ferrari, Porsche, Lamborghini, dan segala macam. Jadi itu semua tidak ada yang segmen mana yang benar yang harus kita bidik, semuanya benar, tapi tinggal bagaimana kita dapat memberikan satu value tadi, apakah itu dalam bentuk personal benefitnya, ada berupa produk benefitnya, bahwa ini orang akan merasa bahwa ini teknologinya bagus dan segala macam. Tapi kalau yang mobil mewah tentu tidak cuma sekedar produk benefit, tapi dia akan merasa bahwa kalau dia membeli sesuatu itu dia akan merasa menjadi apa, kan gitu kan. Nah, kalau ini sebelum jauh ke digital marketing dan segala macam,
salah satu kuncian bisnisnya adalah bagaimana kita menemukan value-nya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Jadi nanti akan berpengaruh pada soal soal kampanye juga. Jangan cuma ngejual fitur, jangan cuma ngejual benefit, kan gitu. Jangan cuma ya kan gitu kan. Itu tapi kita harus menjual value. Jadi misalnya handphone lah ya kan gitu. Handphone tentu banyak ragamnya lah ya, dari handphone yang Cina, kemudian ada yang iPhone dan segala macam. Pertanyaannya adalah kenapa iPhone misalnya seperti ini harganya berani ngejual, teman saya membeli iPhone seharga Yamaha Motor NMAX misalnya, jadi 25 juta. Nah itu handphone bisa apa, katakan kalau buat orang yang nyinyir handphone bisa apa, kan gitu loh. Emang bisa ngapain aja kan gitu kan ya. Nah, padahal fitur-fiturnya mungkin relatif sama dengan handphone Android lah. Misalnya dari sisi kameranya berapa, 16 megapiksel. Baterainya apa? Lithium ion, tahan sekian jam misalnya. Nanti kalau di produk minuman ya sama sih misalnya kan gitu kan. Oh, ini ukurannya gede nih, 600 mili. Terus kemudian ini pakai susu bebas lemak, ini pakai kopi asli dari misalnya dari Indonesia dan segala macam. Nah, itu baru kita ngomongin fitur aja kan gitu. Nah, tetapi orang biasanya nggak terlalu tertarik karena ini dengan mudah ditiru kan gitu kan. Yang orang kemudian sebagian mulai melakukan campaign atau promo itu dengan ngejual benefit misalnya. Benefit dari baterai lithium ion itu apa? Oh, baterainya tahan lama bisa 16 jam dan segala macam. Oh, kalau kameranya 16 megapiksel itu apa? Kameranya fotonya lebih cantik dan segala macam kayak gitu. Jadi tapi itu juga masih sifatnya benefit. Nah, kalau kita sampai bisa menyodorkan namanya value, mungkin nanti yang pernah kuliah di marketing atau di ekonomi pernah dengar yang namanya value proposition dan segala macam kepada customer, maka itu tentu akan menjadi sesuatu. Jadi kalau kita beli iPhone, kita akan menjadi apa? Atau jadi bukan sekedar lah saya beli Brompton harganya mahal 50 juta. Apa bedanya dengan misalnya sepeda Polygon, sepeda yang lainnya, misalnya seperti itu. Nah, padahal kalau dari sisi fitur dan benefit, ya nggak jauh-jauh beda. Tetapi yang disodorkan adalah value, customer motivation for wanting the product. Jadi apa yang melandasi seseorang itu membeli produk. Nah, tentu akan beda-beda kan. Misalnya kalau di minuman misalnya seperti semacam kayak Haus misalnya kan gitu kan, dia mengincar segmen B dan C kan gitu kan. Dia menyodorkan rasa yang sama atau bahkan lebih enak dengan produk-produk yang ada di mall-mall kan gitu kan, tetapi dengan harga yang terjangkau kan gitu kan. Nah, jadi itu value motivation-nya, dan itu membuat kalangan kelas menengah BC kan gitu kan merasa mendapatkan happiness together kan, kebersamaan, kebahagiaan bersama dengan datang, beli, dan seperti macam itu. Jadi bukan semata-mata bahwa ini menghilangkan rasa haus, ini ada bobanya, tetapi orang datang ke situ, anak-anak SMP, anak-anak SMA datang ke situ dengan budget yang terbatas, dia bisa happy. Biasanya kalau kelas BC ini kalau di ibu kota itu kita nyebutnya adalah kalangan cewek-cewek istilahnya cabe-cabean yang naik motor bertiga, kemudian datang ke gerai dan segala macam itu untuk beli, dan mereka menikmatinya bareng-bareng kan gitu. Jadi value-nya di situ adalah orang ingin menikmati kebersamaan dengan harga yang sangat terjangkau. Nanti juga iPhone dan segala macam kayak gitu. Jadi kalau kita ini ketemu, tentu insya Allah kedepannya akan lebih mudah lagi ya. Jadi kita menemukan problem dari konsumen, kemudian kita analisis ininya apa, dan kita cari solusinya. Seperti misalnya tadi, misalnya orang pengen minum enak tapi harganya kok banyak kan mahal ya, kan gitu kan. Kemudian solusinya ada minuman yang enak, murah, terjangkau, dan kalau kita minum itu terasa keren kan gitu, maka itu bisa jadi satu pilihan customer. Dan setelah itu sukses, baru nanti bisa didisrupt atau mendisrupt bisnis yang lain atau dilakukan kemudian scale up.
Jadi itu sih salah satu, mungkin ini sekedar untuk mengingatkan aja sebelum kita masuk ke digital marketing yang aneh-aneh dan segala macam. Nanti soalnya jangan sampai kalah dengan tukang sayur misalnya. Tukang sayur di kompleks saya itu canggih. Selama pandemi ini kan ibu-ibu juga males juga ketemu kan gitu kan. Tetapi si tukang sayur ini tahu kan gitu. Problemnya ibu-ibu tuh males ketemu karena takut pandemi dan segala macam. Sementara si tukang sayur itu punya database nomor WhatsApp kan gitu kan. Jadi dia WhatsAppin aja ibu-ibu. Ibu-ibu, saya pagi ini mau ke pasar nih jam 3 dini hari atau besok misalnya. Kalau ada titipan, monggo silakan kan. Ada yang pesan file, ada Mang Dul saya pesan pete, Mang Dul saya pesan file dada ayam misalnya segala macam kayak gitu kan. Jadi di situ memenuhi problemnya dia temukan, kebutuhannya dia temukan, terus kemudian database-nya dia pakai dan kemudian tool-nya hanya melalui WhatsApp. WhatsApp digital marketing bukan? Kan gitu kan. Nah, itu salah satu digital marketing. Nah, itu yang basic-basic. Nah, ini pertanyaannya buat teman-teman semua. Teman-teman semua punya database consumer nggak? Kan gitu kan. Nomor handphonenya punya nggak? Kan. Nah, ini jangan sampai kalah dengan Mang Dul tukang sayur di kompleks saya. Yang dia eksis kan gitu kan. Walaupun udah ada sayur box, ada apa startup box yang lain, dia bisa memberikan sesuatu yang lebih personalized kan gitu kan. Oke, ini saya ilangin sisik ikannya, saya bersihin tulang-tulangnya, Bu, kan segala macam kayak gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan sehingga dia melakukan digital marketing yang sangat bagus lah ya, kan gitu kan. Jadi dia tahu resources-nya, dia tahu kebutuhan konsumennya, dia tahu ininya kan gitu. Nah, saya hanya mau sedikit cerita tentang ini salah satu tetangga kompleks saya lah. Ketika saya kebetulan ada rumah tahfidz dan harus anak-anak kecil gitu ya, ya sekelas 5 sampai 13 tahun. Selama pandemi ini butuh sesuatu kebutuhan, salah satu kebutuhannya adalah permainan outdoor yang aman. Kalau kita main bola kan nggak terlalu aman, istilahnya kan badan ketemu badan, fisik ketemu fisik, jadi kemungkinan penularannya kan tinggi. Nah, salah satunya adalah ya udahlah anak-anak diajak aja main ya olahraga yang berjarak lah. Salah satunya adalah memanah. Nah, ini tetangga inilah ya satu kecamatan lah ya, tetangga satu kecamatan itu dulunya dia jualan tenda untuk camping dan segala macam. Tetapi selama pandemi kan penjualan turun. Dia beralih ke pasar yang lewat ya ini jualan panah bikin sendiri dan dia pasarkan melalui marketplace di online, dan setidaknya saya menemukannya dari Google lah ya. Saya cari di Google ketemu, terus kemudian mau saya beli lewat marketplace, saya lihat kok lokasinya sama, saya telepon aja, deket saya datengin kan gitu. Jadi dari hal-hal yang kecil ini aja pun dengan memanfaatkan tadi presensi di Google ya, kehadiran di Google dia bisa omsetnya cukup lumayan kan gitu kan. Nanti ada yang lain ini salah satu istri teman saya sebenarnya hidupnya sih nggak susah-susah amat. Wong suaminya itu pengusaha terkenal. Tapi biasalah, ibu-ibu kan pengen kesibukan ya. Ibu-ibu pengen kesibukan, ngapain aja? Ya udahlah, karena dia orang Nganjuk, sukanya pecel, rempeyek dan segala macam. Akhirnya dia jualan rempeyek dan ditujukan ke grup-grup komplek aja, grup-grup pengajian dan segala macam. Dan jualannya juga lewat satu toples dengan plus sambal pecel kan gitu kan. Dia pasarin juga hanya melalui WhatsApp aja, nggak ada yang lainnya kan gitu kan. Omsetnya juga lumayan kan gitu. Jadi satu toples ini dijual seharga 125 ribuan. Nah, omsetnya juga gede. Nanti pertanyaannya pasti kalau untuk segmen yang nggak pas akan nanya, jualan rempeyek kok 125 ribu, siapa yang mau beli kan gitu. Lah kalau orang-orang komplek ada aja, tapi kalau kita salah memasarkannya kepada segmen misalnya B atau C atau segmen menengah bawah, pasti nggak ada yang mau beli rempeyek seharga 125 ribu. Tetapi dia berhasil memotret bahwa oh ada keinginan nih orang-orang atau ibu-ibu yang bosen atau pengen cemilan lain, yang dia mau beli rempeyek rasa enak dan segala macam, ya dia jual dengan toplesnya, misalnya seperti itu. Jadi ini salah satu ini. Nah tentu nanti sebelum campaign macam-macam segala macam, ya kita harus menganalisa konsumen kita ada di mana, kan gitu kan. Salah satu konsumen misalnya analisis yang sering dilakukan kan mungkin ini bahasa canggih-canggihnya aja kan.
demografik, usia berapa, kelas ekonomi apa, pekerjaan, behavior-nya kayak apa, geografinya berapa, kayak apa, psikografinya. Tentu akan beda misalnya jualan sayur di kompleks seperti kayak Mang Dul itu, dia tahu persis, oh ibu-ibu di sini ini biasanya happy kalau dia mengeluarkan belanja kurang dari 100.000, misalnya kayak gitu. Jadi dia tahu benar, oh barang-barangnya apa nih, oh kalau dia jualan di komplek kelas menengah, di apa ya misalnya kayak Perumnas apa segala macam ini segmennya segini. Kalau yang agak tinggian dikit misalnya Pondok Indah, Kemang apa segala macam, cara pendekatannya berbeda, harganya berbeda karena behaviornya berbeda. Demikian juga tadi jualan rempeyek tadi misalnya, oh berbeda kan gitu kan antara kelas menengah menengah atas dengan menengah bawah. Pendekatannya akan berbeda. Jadi sama-sama jualan mie ayam, sama-sama jualan rempeyek, pendekatan-pendekatan ini berbeda dan ini nanti kita akan bisa gunakan sama-sama untuk ketika di digital marketing. Nah, mungkin sebelum lanjut lebih jauh, saya mau disclaimer, saya nggak akan ngajarin secara teknis bagaimana pasang iklan di Facebook, pasang iklan di TikTok, pasang iklan di apa ya Instagram dan segala macam karena itu teknis saja. Saya sudah ngikutin banyak kelas orang-orang dan mereka hebat-hebat. Nanti kalau teman-teman semua mau tinggal DM aja ke Instagram saya @burhans. Nanti saya akan jawab dan itu bukan kelas saya karena itu memang butuh satu ilmu khusus ya kan gitu kan. Ilmu khusus Facebook itu udah Facebook Instagram itu udah pasti satu kelas khusus kan TikTok itu satu kelas khusus walaupun ya jadi yang mungkin yang saya sampaikan di sini mungkin lebih ke strategi globalnya selama saya di Tempo.co memegang sekitar hampir 10 juta follower di sosial media dan saya bisa misalnya nembusin TikTok untuk media seserius Tempo itu dapetin follower mungkin sekitar 300.000 dalam waktu 6 bulan lah dan nyaris tanpa biaya udahnya maksudnya dalam biaya ini nggak pakai biaya endorser nggak pakai biaya iklan ya biaya kita hanya konten aja produk kita jadi karena kita memahami yang kita bidik ini siapa karakter konsumennya kayak apa demografiknya kayak apa kebiasaannya kayak apa nah di situ nanti kita akan lebih ini kan gitu. Nah, karena nanti setiap produk beda-beda. Misalnya contohnya gini, ketika ada Pizza Hut merasa menemukan satu segmen bahwa ada segmen yang umum kan seperti ini, bahwa pizza itu makanan untuk urban area, perkotaan. Demografiknya usia 25 sampai 50, kelas ekonominya A, ada juga B, penyuka masakan Eropa dan sisi praktis. Misalnya ini udah ketemu ya segmen ini. Tapi dia melihat bahwa ada ibu-ibu yang merasa bahwa di sore hari itu sering kesulitan nyari cemilan apa segala macam dan mereka butuh antaran yang cepat maka lahirlah yang namanya PHD Pizza Hut Delivery itu kalau Anda lihat produknya beda lebih tipis kenapa lebih tipis karena dia menjamin 30 menit sampai kalau pizzanya tebel maka itu nggak akan nyampe kan gitu kan jadi di situ ada satu celah lain nah kalau Anda lihat mungkin Pizza Hut itu selama pandemi salesnya relatif nggak turun beda sama produk-produk yang lain lah misalnya ayam goreng yang dari Amerika itu bisa turun sampai 28%, 30% dan segala macam. Jadi di sini dia berhasil menemukan satu segmen tertentu yang nanti Pizza Hut berbeda dengan segmennya Pizza Hut Delivery kan PHD. Nah nanti ini segmen yang lain juga misalnya kalau rempeyek tadi ibu-ibu istrinya teman saya itu dia kalau kita analisis ini sederhana aja bahwa dia itu geografinya di perkotaan kemudian demografinya ini ibu-ibu kelas atas usianya di atas 30 atau 50 tahun psikografinya suka makanan Indonesia dan kebiasaannya itu males masak nah ini jadi itu yang membuat oke, ini orang punya duit tapi males masak, harga berapapun asal value-nya cocok akan dibeli. Kan gitu kan. Nanti berbeda kalau kita jualan rempeyek kita titipin di koperasi atau di toko retail apa segala macam itu tentu beda kan gitu. Nah, itu ini sebagai gambaran aja bahwa jadi kalau kita mau menguatkan marketing dan segala macam coba direview lagi tadi apa yang sudah saya sampaikan di depan plus direview lagi market potensialnya itu seberapa besar.
kemudian ukuran atau market size-nya berapa, kompetitor kita ada di mana. Nah, kompetitor itu yang kalau kita misalnya bikin kafe atau resto, ya setidaknya 5 kilo di antara kita dulu kan gitu kan. Itu ada apa aja, dan 5 kilo itu bisa kompetitor fisik, bisa kompetitor non fisik seperti kayak sekarang kan kalau lawannya adalah resto-resto yang muncul di ojek-ojek online, atau nanti kalau yang punya fashion, bagaimana fashion itu juga muncul di marketplace dan segala macam kayak gitu. Jadi ini satu review yang harusnya serius, karena yaitu tadi kita harus bertanya mengapa orang itu mau memilih produk kita. Itu nanti ini bisa dilakukan dengan survei, dengan nanya kiri kanan, tapi surveinya atau nanya kiri kanan itu sebaiknya ngetes pada orang yang jujur ya. Jangan cuma pada teman atau saudara yang udah enak kan gitu. Ternyata sebenarnya nggak terlalu enak. Karena itu kita dari situ kita bisa melihat bahwa ya untuk jualan, untuk digital marketing dan segala macam, basic-nya sebenarnya adalah kita menguatkan unique selling proposition-nya itu. Kalau unique selling-nya proposition insya Allah kuat, nanti insya Allah ke sananya jualannya, campaign di sosial medianya lebih gampang lah. Jadi kalau unique selling proposition itu kita bisa lihat dari 8 faktor inilah. Nah, ini juga kalau kita misalnya mau pakai teori blue ocean atau red ocean, kita tinggal ini aja kurangin atau tambah, misalnya kan gitu kan. Misalnya katakanlah misalnya dari sisi dari sisi services misalnya, si tukang sayur Mangdul itu jauh lebih bagus ketimbang katakanlah startup yang jualan sayur itu, karena mereka kan relatif kayak mesin, sementara tukang sayur itu servisnya lebih bagus, misalnya kayak gitu. Atau misalnya kalau ayam geprek saya mau bersaing dengan ayam geprek yang brand terkenal, nah saya harus memainkan di mana nih? Oke, dia itu pakainya cuman sambal oles kan gitu, sambal ditaruh di atas ayamnya misalnya. Oke, saya harus main di quality misalnya, bahwa ayam saya itu benar-benar digeprek. Nanti kalau lihat di ayam geprek saya misalnya salah satu tagline-nya yang sekarang kita usung adalah beneran digeprek, jadi kan bukan ayam oles kan gitu kan. Nanti kalau soal rasa dan segala macam, konsumen lah yang menentukan. Kita sendiri udah melakukan blind test waktu kita mendirikan di Jogja dan segala macam, dan kita sangat pede lah misalnya seperti itu. Jadi ini yang bisa kita mainkan, apakah dari prosesnya kita lebih bagus, bahannya lebih bagus, fungsi produknya lebih bagus, harganya lebih bagus, servisnya lebih bagus, quality service. Tidak harus semua, tetapi Anda boleh pilih 1, 2, 3, 4. Misalnya daerah, misalnya kan, oh si ayam geprek itu di daerah ini 5 km ini nggak ada. Oke, saya pilih di sini. Contoh nih ya, teman saya itu punya bisnis kafe. Kafenya itu di gang, benar-benar di gang. Kan dia sekarang cabangnya udah 9 atau 10. Nah, tapi dia salah satunya dia punya satu proses kan gitu. Proses yang berbeda dengan kopi-kopi susu apa segala macam yang lainnya. Mungkin harganya sama, tapi dia menjamin bahwa ini kopinya, kalau kopi hitam itu kopi specialty kelas ini dan segala macam. Dan yang kedua, kadang-kadang dia juga memainkan lokasi daerah. Dia ada satu perkantoran di Jakarta, buka franchise-nya dia, kan gitu kan. Awalnya saya juga melihat ketika datang ke tempat dia itu tempatnya nggak meyakinkan gitu kan. Ini adanya di basement, terus sekelilingnya itu outletnya jelek-jelek, terus bau ikan karena dekat ruangan penyimpan ikan beku dan segala macam kayak itu. Tapi di situ di basement itu ini adalah kantor dari 4 tower ya, 4 tower, dan di daerah situ agak jauh kafe-kafe yang lain karena ini perkantoran yang agak resmi kan gitu. Jadi dia bikin kopi di situ dan gila kan gitu kan. Nggak sampai 2 bulan itu balik modal. Ya kebetulan balik modalnya sih nggak gede-gede amat sih, tapi udah gendeng banget 2 bulan balik modal kan gitu kan. Jadi karena apa? Dia ada di daerah kan gitu. Jadi kalau kita ngomongin digital marketing dan segala macam, ya itu iya, tetapi dia basic-nya sendiri bahwa oke, dia memilih satu tempat yang daerahnya nggak ada. 4 tower, 1 tower isinya sekitar mungkin 500-an orang karyawan, dan ini karyawannya orang-orang urban ya, yang sebelum pandemi itu biasa ngelembur lah ya. Atau wah pusing dikit doping kopi misalnya kan gitu, kafein kan gitu, soal kayak gitulah. Nah, jadi itu
satu tempat yang jadi walaupun ada brand terkenal kopi A, kopi B, kopi C, kopi D dan segala macam, dia di daerah itu menang kan gitu kan. Nanti kalau yang lainnya nanti tinggal dimainkan. Jadi dari situ dia memang oke, fokus di situ, difokus melayani customer yang ada di situ. Ini sekilas aja bahwa ya kalau kita tahu persis dengan apa yang pengen diketahui konsumen, nah siapa sih mereka, apa pekerjaan mereka, mereka itu minum karena apa, makan karena apa, mereka beli jilbab, beli tas, beli sepatu karena apa, kapan mereka beli, nah itu bisa jadi satu alat kekuatan untuk ketika kita nanti menyusun program-program digital marketing. Jadi persepsinya dan segala macam itu benar-benar dimanfaatkan. Karena kita tahu persis yang kita bidik bahwa ini barang atau jasa kita itu punya value kan gitu. Jadi nah ini sih kalau kita mau bersaing ya sebaiknya kita punya kekuatan apa, USP unique selling proposition apa. Nah, tidak harus kita waduh, oh kompetitor bikin A, oke kita bikin A juga kan. Tidak harus ini karena ini daerah perang, daerah yang mahal lah kan gitu kan, daerah yang tidak perlu diperhatikan kan gitu kan. Ini yang penting itu kita fokus di konsumen. Kalau bisa daerah sini yang kita perhatikan ya, daerah yang harus diperkuat itu yaitu irisan antara USP produk kita, service kita dengan kebutuhan konsumen itu. Kalau yang beririsan dengan kompetitor, nah itu berat itu. Biasanya oke kita ada cuma sekedar untuk mengganggu aja. Kan. Satu contoh nih ya, saya contohkan gini, saya bikin bisnis banyak, gitu kan, banyak juga yang gagal. Kan gitu. Nah ini salah satu yang gagal kan, namanya dulu Kedai Mampiro, kan mungkin Instagramnya masih ada. Wah kalau lihat fotonya ini saya merasa wah pede banget ini udah instagramable banget lah untuk daerah Jogja dan sekitarnya. Roti, kopi susu kekinian, Indomie, wah wis cocok lah kan gitu kan. Kita bikin promo kan gitu kan. 1 bulan rame, promo hilang langsung sepi. Kan gitu. Jadi oke, berarti ada yang salah nih kan gitu kan. Terus kita analisis juga apa sih kan gitu kan. Tapi tetap ada aja pembeli. Terus kita analisis, ternyata pembelinya kebanyakan nasi ayam geprek. Oh, berarti ini yang paling laku bikin nasi ayam geprek. Akhirnya kita bikin eksperimen. Ya udahlah, coba kita bikin eksperimen, kita bikin versi gerobakan aja. Kita taruh di daerah yang kelas menengah, kan gitu kan. Ini mahasiswa Jogja ini kerjanya memburu diskon doang ini kan. Nggak suka makan roti lah ternyata kan gitu. Oke, kita cari, kita pindahin ke Klaten, kan kita jualan nasi ayam geprek, terus kemudian segmennya yang kira-kira butuh dekat pasar, dekat stasiun lah, kira-kira kayak gitu kan. Nah, ini outlet pertama saya ternyata dari situ kita ngeliat, loh kok laku ya kan gitu kan gitu. Walaupun orang udah kenal ada nama brand A, brand B, brand C kan gitu kan, kok laku kan? Karena apa? Itu sampai Adam kita kehabisan ayam ya, kita kehabisan ayam, itu konsumen beli dari produk kompetitor, gerobakan si merek A atau merek B itu, kemudian dibawa, Mbak, tolong ini digeprekin. Kan gitu. Ya udahlah, maunya konsumen gitu ya kita layanin aja. Karena dia merasa bahwa sambal gepreknya kita beda, kan gitu kan. Kan gitu kan. Kita bilang bahwa ini ayamnya kompetitor ini nggak seenak ayam kita loh, kan gitu kan. Ya udahlah, terpaksa kan gitu kan gitu. Nah, jadi dari situ karena kita ketemu intinya. Nah, jadi akhirnya ya sekarang udah lebih dari 18, bukanya gede dan kita gede-gede. Jadi marketing itu kalau kita kembali ke dasar lagi, marketing itu bukan tentang produk apa sih yang kita buat, kita bikin atau kita jual, bukan semata-mata itu, tetapi bagaimana produk, service dan layanan kita itu bisa engage dengan usernya, kan gitu kan, bisa engage dan mereka merasa mendapatkan value-nya, sehingga mereka bisa dapat story dari yang kita tawarkan kan gitu kalau kita lihat di situ. Nah, itu sih mungkin sebagai pengantar kok panjang banget ya. Sebagai pengantar sebelum kita masuk ke digital marketing. Jadi supaya nanti kita tahu, Mas, produk saya viral kok nggak laku. Ya tadi masalahnya. Atau produk yang B itu nggak viral kok laku kan gitu kan. Lebih bagus lagi produk viral dan laku kan gitu kan.
Jadi mungkin tadi udah disampaikan oleh Pak Tony. Jadi kalau di marketing sebenarnya kan rumusnya sebenarnya adalah kita membangun brand awareness, jadi kesadaran orang tentang oh tahu loh itu produknya si A si B kayak gitu. Tapi setelah tahu itu bisa nggak kita memunculkan interest kan gitu kan. Jadi misalnya contoh misalnya gini, awareness misalnya gini. Zaman dulu kalau orang bikin sinetron itu rata-rata senantiasa dites dulu dengan 13 episode ya. 13 episode itu untuk menguji apakah penontonnya itu cukup tertarik dan tahu dan segala macam. Kalau 13 episode sukses, maka dia akan lanjut ke episode-episode seperti kayak sekarang apa tuh? Sinetron apa sekarang itu kan dari dulu namanya Cinta Fitri sampai yang sekarang Cinta apa lagi tuh kan gitu kan, atau yang Korean drama dan segala macam kayak gitu. Nah, jadi setelah kita dapatkan brand awareness, gimana orang itu bisa tertarik lebih untuk tertarik untuk beli sampai pengen banget, istilahnya kalau siang-siang gini nanti malam buka pakai apa ya kan, gitu pengen banget kan gitu kan. Kadang-kadang kita lihat story di Instagram teman kita atau di TikTok dan segala macam sampai dan pada akhirnya melakukan action. Nah, ini sebenarnya di campaign pun sebenarnya ada tahapan-tahapannya seperti ini kan. Nanti kalau kita mau menghitung omset, sebenarnya juga hal yang sederhana dari sini ya. Tadi yang dari atas yang brand awareness. Contoh misalnya gini. Kalau kita ingin mendapatkan 1.000 penjualan per hari misalnya kan gitu kan, atau per bulan lah katakanlah, maka brand awareness kita itu setidaknya harus dilihat, diketahui apakah Anda bagi brosur. Ya, saya ini di sini mungkin aliran yang extreme funneling ya. Oh, udah Facebook aja cukup, atau TikTok aja cukup, Instagram aja cukup. Nah, kalau saya mungkin nggak cuman itu. Udahlah, kalau untuk di kampung, udahlah pasang spanduk di pohon, kan gitu kan. Sebar brosur di komplek, kita taruh di pagar-pagar. Kan karena kita mau membangun brand awareness. Jadi kalau ini bisa dihitung, kalau kita katakanlah ini ada 18.000 ini ya, dari yang kita pasang-pasang itu ada 18.000 orang yang nonton, terus kemudian katakanlah dari 18.000 orang yang melihat itu, yang sudah terpapar brand awareness-nya itu, kita ingin menarik mereka masuk ke dalam level orang yang interest kan gitu kan, dengan edukasi, dengan segala macam. Mungkin angka konversinya ini ngasal-ngasal aja ya, sekitar 24%. Ini tiap industri beda-beda sih kan. Maka kita dapatkan ada 4.300 yang interest. Dari 4.300 itu karena edukasi lagi, kita omongin, kalau kita ketemu langsung di mall apa segala macam, itu di edukasi yang terkonversi ada 30% yang kita sebut dengan leads, yang tadi yang udah mau pengen beli kan gitu kan, udah desire levelnya kan gitu. Terus kemudian dari sini biasanya bisa sampai 70% itu bisa jadi 1.100-an. Nah, cara ini juga saya lakukan misalnya gini. Tempo.co ini pengen keluar dari model bisnis yang lain, misalnya selama ini portal kan andalannya berita ya, revenue streamnya dari iklan. Nah, kita juga pengen sesuatu yang lain dari katakanlah langganan digital. Nah, karena Tempo punya satu kekuatan konten yang eksklusif di majalah dan koran dan segala macam. Bahkan ketika kita tutup korannya pun semua orang bertanya-tanya, ini gila lu nutup koran cetak kan gitu. Bisa nggak jualan koran digital? Ya, mari kita coba kan gitu kan. Mari kita coba dengan mengutamakan langganan. New York Times bisa kok kan gitu. Walaupun berita gratis itu banyak, ya kan, tetap aja orang butuh konten yang eksklusif, dan mereka rela bayar kalau kita bisa ketemu customer yang cocok dengan itu. Nah, bahkan New York Times penjualannya naik terus kan. Sekarang subscribernya udah 7 juta lah kan gitu. Nah, Tempo juga melakukan hal yang sama. Kita lakukan semua extreme fandom lah, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat newsletter, dan lewat macam-macam lainnya. Dan alhamdulillah sih penjualannya agak mencengangkan kan gitu kan. Cukup mencengangkan karena tumbuh, dan kebetulan kita juga di mentoring orang dari Google, orang dari Facebook dan segala macam, dan mereka juga cukup